Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf, saya baru bisa untuk upload permintaan Bapak dan Ibu untuk menjelaskan tentang tugas 1. Sebelumnya mohon maaf lahir batin untuk semua Bapak dan Ibu. Oke, Bapak Ibu, langsung saja ya saya akan menjelaskan tentang tugas 1. Tugas satunya di sini ada 3 soal. Jadi yang pertama itu merumuskan masalah dan membuat judul artikel ilmiah. Yang kedua, mencari, membaca, dan mengorganisasikan bacaan minimal 10 referensi. Dan yang ketiga adalah membuat kerangka karangan penulisan artikel ilmiah. Nah, jadi Bapak Ibu di tugas 1 ada 3 nggih untuk soalnya. Dan di sini saya tuliskan contoh. Ini hanya contoh saja. Jadi yang pertama, formatnya adalah nama. Isikan nama masing-masing dari Bapak dan Ibu. Di sini saya contohkan namanya adalah Ani Dwi Rahmawati. Di sini ketikkan sesuai nama Bapak dan Ibu semuanya. Untuk selanjutnya, ketikan juga untuk NIM-nya. Ini saya hanya sebagai contoh saja ya, Bapak Ibu. Nanti silahkan disesuaikan dengan masing-masing. Oke, setelah mengisi identitas dari Bapak Ibu, silahkan langsung ke soal 1. Soal 1 yaitu merumuskan masalah dan membuat judul. Di sini yang dimaksud adalah judul yang Bapak Ibu ajukan untuk hasil artikel ilmiah. Sebagai contoh, Bapak Ibu, di sini saya tuliskan penggunaan model pembelajaran Teams Games Turnamen atau kita sering kenal dengan TGT untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas 5 SD Negeri 1 Plumbon. Nah, di sini sertakan juga di mana nama tempat atau lokasi penelitian dari Bapak dan Ibu. Di sini saya contohkan SD Negeri 1 Plumbon ya, Bapak Ibu. Nah, untuk nomor 1 ini, Bapak Ibu bebas untuk menuliskan mana dulu. Jadi boleh judulnya dulu, baru rumusan masalah, atau rumusan masalah dulu, baru judulnya. Tetapi, kalau normalnya adalah dituliskan dulu judulnya. Jadi judul, baru rumusan masalah. Nah, berdasarkan judul yang saya contohkan, berarti ada suatu masalah yaitu pemahaman konsep. Di mana? Di kelas 5. Kelas 5 di mana? Di SD Negeri 1 Plumbon. Jadi setelah itu Bapak Ibu rumusan masalah. Rumusan masalah itu dibuat berdasarkan judulnya. Rumusan masalah itu biasanya berupa kalimat pertanyaan. Nah, berdasarkan judul yang saya buat, berarti rumusan masalahnya adalah bagaimana proses pembelajaran tim Games Turnamen atau TGT untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas 5 SD Negeri 1 Plumbon. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, terus yang nomor 2 saya tuliskan dan seterusnya. Karena banyaknya rumusan masalah itu disesuaikan dengan judul yang Bapak Ibu ajukan. Ini setiap mahasiswa bisa berbeda banyaknya rumusan masalah karena tergantung dengan judulnya. Begitu ya Bapak dan Ibu. Saya lanjutkan untuk yang soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu mencari, membaca, dan mengorganisasikan bacaan minimal 10 referensi. 10 referensi itu terdiri dari 5 artikel dan 5 buku. Nah, ini buku dan artikelnya itu pendukung penulisan artikel ilmiah yang Bapak Ibu buat nantinya. Jadi, tuliskan minimal 5 referensi jurnal. Bagaimana jika lebih dari 5? Itu akan jauh lebih baik Bapak dan Ibu. Jadi, dibuat lebih dari 5 dan dengan 5 tahun terakhir. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin di dalam tutorial webinar 1. Sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu bagaimana cara untuk mencari artikel dan bukunya. Jadi silahkan tinggal dipraktekkan saja. Nah, di sini saya buatkan contoh formatnya
Yang pertama ada indikator, yang kedua artikel 1, artikel 2, artikel 3, artikel 4, artikel 5, dan seterusnya. Nah, ini kalau misalkan ditanyakan berapa banyak, ini semampunya Bapak dan Ibu berapa. Tetapi minimalnya adalah 5. Nah, terus untuk ke bawah, di sini tuliskan judul artikelnya. Artikel yang Bapak Ibu tuliskan ini sesuaikan dengan judul ya Bapak Ibu, jadi tidak usah kerja 2 kali. Nah, misalkan judulnya tentang yang tadi saya itu pemahaman konsep. Nah, di situ bisa Bapak Ibu cantumkan yang tentang pemahaman konsep. Dan jangan lupa ya Bapak Ibu sesuaikan tahunnya. Kalau misalkan 5 tahun terakhir, untuk sekarang itu kan 2023 ya, berarti mulai dari 2019. Nah, di sini saya contohkan satu untuk artikel ilmiah. Ini punya saya ya Bapak Ibu contohnya. Ini 5 tahun terakhir dari 2019. Berarti masih terhitung 5 tahun terakhir ya Bapak Ibu. Nah, di sini di bagian atas ini adalah judul punya saya, pemanfaatan alat peraga batang napier dalam pembelajaran perkalian sebagai upaya meningkatkan hasil belajar matematika. Nah, kita langsung copy saja ke file yang tadi Microsoft Word-nya. Nah, kita copy langsung di sini Bapak Ibu. Nah, terus kita paste. Nah, sudah untuk judulnya. Selanjutnya adalah nama jurnal. Untuk nama jurnal biasanya terletak di bagian atas pada bagian header atau di bagian bawah di bagian footer nggih Bapak Ibu. Nanti bisa dicek masing-masing dari jurnal yang sudah di-download. Nah, ini langsung saya kopikan juga ke format yang tadi saya buat. Nah, di sini kembali lagi kita kopikan ke nama jurnal. Untuk selanjutnya adalah nama penulis artikel. Nah, ini sesuaikan juga dengan artikel yang tadi sudah di-download oleh Bapak dan Ibu. Nah, di sini karena ini contoh artikelnya saya, berarti ini saya copy nama saya. Kita paste ke sini. Terus tahun terbit kita lihat juga di sini ada volume 10 nomor 1 tahun 2019. Nah, kita kopikan tahunnya saja. Kita tempel di bagian sesuai dengan yang tertulis di format ini Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya itu ada rangkuman. Rangkuman itu berisi apa? Jadi tulis rangkuman referensi yang akan Anda kutip di sini. Jadi yang akan Bapak Ibu kutip ya, nanti silahkan dituliskan di sini. Baik yang akan mendukung di pendahuluan atau pembahasan yang relevan dengan artikel Bapak dan Ibu. Nah, untuk yang lain nanti silahkan disesuaikan ya Bapak Ibu. Di sini kan saya contohkan satu. Nah, untuk selanjutnya nanti silahkan disesuaikan dengan kebutuhan, dengan judul yang Bapak Ibu ajukan. Begitu ya Bapak Ibu, semoga sudah paham. Nah, untuk selanjutnya kita akan ke tugas nomor 1 yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah 5 buku. Jadi 5 buku pendukung penulisan artikel ilmiah dari Bapak dan Ibu. Dari judul yang saya tuliskan di sini saya contohkan. Jadi ada model pembelajaran TGT dan pemahaman konsep. Di sini kita bisa cari atau kita bisa download buku yang mendukung tentang ini. Misalkan TGT itu berarti saya bisa mencari buku dengan judul Cooperative Learning. Nah, itu kan salah satu jenis dari model pembelajaran kooperatif itu adalah TGT. Atau buku tentang pemahaman konsep, itu juga boleh Bapak Ibu. Jadi jangan cari buku yang tidak mendukung artikel yang Bapak Ibu buat. Nah, di sini untuk formatnya seperti ini ya Bapak dan Ibu, ada indikator, buku 1, buku 2, buku 3, buku 4, buku 5, dan seterusnya. Minimal 5, kalau misalkan lebih dari 5 bagaimana? Tentunya sama dengan artikel, akan jauh lebih baik.
Nah, di sini tuliskan ya Bapak Ibu, judul bukunya apa, nama penerbitnya, nama penulis bukunya, kota terbitnya, dan jangan lupa juga untuk menuliskan rangkuman dari buku 1. Tuliskan rangkuman referensinya yang akan Bapak Ibu kutip di sini. Nah, begitupun untuk yang selanjutnya ya Bapak Ibu, tuliskan juga rangkuman untuk buku kedua, ketiga, dan selanjutnya. Untuk soal nomor 3, Bapak Ibu diminta untuk membuat kerangka karangan penulisan artikel ilmiah. Nah, kalau berdasarkan di sini yang saya contohkan, berarti judulnya sudah ada ya Bapak Ibu dari yang atas. Begitupun juga dengan punya Bapak Ibu, tinggal dikopikan saja untuk judulnya. Langsung copy ke tugas 3 bagian judul. Seperti ini. Nah, terus untuk selanjutnya ada abstrak. Yang ketiga ada pendahuluan. Buatkan pendahuluan. Jadi ceritakan, tuliskan kenapa kok Bapak Ibu judulnya kok bisa seperti itu. Nah, itu dijabarkan ya Bapak Ibu. Untuk abstrak itu lihat di buku panduan MKWI ya Bapak Ibu, nanti silahkan di-download, sesuaikan. Kalau misalkan abstrak bertanya, Bu, saya kan belum mendapatkan untuk hasil penelitiannya. Ya sudah, tidak apa-apa Bapak Ibu, tuliskan seadanya dulu. Selanjutnya ada metode ya Bapak Ibu, silahkan tuliskan metode penelitian. Nah, untuk poin hasil dan pembahasan, ini bisa diisi kalau misalkan Bapak Ibu sudah selesai melakukan penelitian. Nanti bisa menyusul, misalkan belum selesai melakukan penelitian Bapak Ibu. Untuk yang poin F itu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran ini juga bisa diisi penuh kalau Bapak Ibu sudah melakukan penelitian. Nah, yang terakhir di sini ada daftar pustaka. Daftar pustakanya Bapak Ibu tuliskan semua yang Bapak Ibu kutip harus dituliskan di dalam daftar pustaka supaya tidak terhitung sebagai plagiasi. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Demikian penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian saja ya Bapak Ibu. Mohon maaf jika banyak salah kata. Misalkan ada yang perlu dijelaskan atau ditanyakan lagi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah akan saya tanggapi. Dan untuk tugas 1 ini insya Allah akan kita bahas ketika pertemuan di tutorial webinar 2. Untuk jadwalnya nanti akan saya update, linknya nanti akan saya bagikan juga. Sekian Bapak Ibu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.